sudah kami siapkan dan juga sudah terbaca oleh para hadirin wal hadirat, yaitu kajian surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 25, meraih ampunan di bulan haram, meraih ampunan di bulan Rajab, dengan bertaubat. Ada yang mengungkapkan, ada yang memperkuat bahwa bulan Rajab itu bulan ampunan, bulan bertaubat, bulan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita kaji yaitu ayat 25 surat Asy-Syura. Mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan, rahmat, ampunan di bulan yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Di Allah penerima taubat, Allah yang menerima taubat hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini Allah ya menerima taubat orang yang bertaubat, orang yang ingin kembali ke jalan yang benar, ingin kembali ke jalan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ya bertaubat kepada Allah, dan Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan, dan juga Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita lihat setelah landasan teologis, kemudian interpretasi para mufasir. Nah, ini kita lihat bagaimana pandangan para pemikir, para ilmuwan muslim membedah, mengkaji, mengungkapkan dan memberikan penjelasan tentang ayat yang kita baca. Ayat ini menjelaskan kesempurnaan kemurahan Allah Ta'ala, keluasan karunia-Nya, dan sempurnanya kelembutan kasih sayang-Nya, yaitu dengan menerima taubat yang datang dari hamba-hambanya ketika mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila semua itu mereka lakukan dengan tujuan mengharap ridho Tuhan mereka, maka sungguh Allah menerima taubat tersebut. Padahal sebelumnya dosa-dosa itu telah menjadi sebab kebinasaan serta turunnya hukuman-hukuman duniawi dan agama. Karena taubat termasuk amal yang sangat agung. Nah, ini jadi di garis bawah ini, karena taubat termasuk amal yang sangat agung yang terkadang sempurna karena sempurnanya keikhlasan dan kejujuran di dalamnya. Terkadang kurang sempurna karena kurangnya keduanya. Hakikatnya Allah semata yang Allah atau yang Maha mengetahui taubat seseorang, begitu. Karena taubat termasuk amal yang sangat agung. Jadi kalau ingin mengamalkan ilmu yang kita peraih, yang kita kajinya, salah satu adalah amal untuk melaksanakan bertaubat. Karena bertaubat termasuk amal yang sangat agung, yang terkadang sempurna karena sempurnanya keikhlasan dan kejujuran di dalamnya, tuh gitu. Di ketika bertobat itu harus ikhlas, harus jujur ya.
ikhlas melakukan dengan hanya berharap kepada Allah, jujur dengan memohon ampun dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, semua apapun. Nah itu memang di situ kemauan, kesadaran di dalam mengungkapkan itu tergantung kepada orang yang memohon, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Baghawi ini makna ayat, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas berkata yang dimaksud ayat ini adalah para walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Tuh. Dikatakan pula taubat adalah meninggalkan maksiat baik secara niat maupun perbuatan, serta beralih kepada ketaatan baik secara niat maupun perbuatan. Sahal bin Abdullah berkata, taubat adalah berpindah dari keadaan-keadaan yang tercela menuju keadaan-keadaan yang terpuji. Tuh gitu. Jadi Sahal bin Abdullah berkata taubat adalah berpindah. Berpindah dari keadaan-keadaan yang tercela, sedang berada di perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang fahisyah, yang tidak bagus menurut apapun siapapun. Nah gitu ya. Nah disitulah bagaimana untuk berpindah dari keadaan-keadaan yang tercela menuju keadaan-keadaan yang terpuji. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih besar kegembiraannya atas taubat seorang hamba ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di tanah tandus, lalu tunggangannya itu lepas darinya, sementara di atasnya ada makanan dan minumannya. Ini digambarkan dalam hadis yang dibaca barusan, bagaimana di situ Allah sangat besar kegembiraannya, gitu bahasanya. Allah lebih besar kegembiraannya atas taubat seorang hamba. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, itulah amalan yang sangat besar diterima dan juga dibuka peluang untuk mendapatkan ampunannya, gitu. Karena Allah sangat gembira kepada orang yang sadar atas kehilapan dan kesalahan. Karena kapan orang bertobat? Ya kalau sadar. Kalau tidak ya terus saja berbuat macam-macam, gitu. Makanya betapa mulianya orang yang mampu, yang bisa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan diaplikasikan atau juga dilaksanakan oleh para ulama-ulama besar. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir Allah Ta'ala berfirman seraya menyebutkan nikmatnya kepada hamba-hambanya dengan menerima taubat mereka kepadanya apabila mereka bertaubat dan kembali kepadanya, bahwasanya termasuk dari kemurahan dan kelembutannya adalah dia memaafkan, melapangkan, menutupi dan mengampuni. Nah ini jadi keuntungannya ya, bahwasanya termasuk dari kemurahan tuh gitu. Kemurahan Allah, kelembutan Allah, apa itu? Dia memaafkan orang yang banyak kesalahan, walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak rambut di kepala. Ini saking menunjukkan saking banyaknya gitu ya. Jadi orang-orang yang hal melakukan taubat itu, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan maafnya Allah. Allah melapangkan dalam hidup dan kesalahan-kesalahannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang diterima oleh orang-orang yang bertobat itu. Kita baca ayatnya.
Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang berbuat kejahatan, nah ini berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang bertaubat ya karena dia berbuat kejahatan ya atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia datang memohon, meminta bertaubat kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu luar biasa bagi orang-orang yang selalu bertaubat atas kehilapan dan kesalahannya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari ini, jadi ada nama tafsir At-Tabari, mana ayat dialah Allah yang menerima kembalinya taubat seorang hamba adalah dia memaafkan hamba tersebut dari hukuman atas keburukan-keburukan amalnya, yaitu dosa-dosa yang telah ia taubati dan kembali kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah setelah kekafirannya. Nah ini ayat ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud ketika ada beberapa orang ataupun orang-orang yang bertakwa di kalangan laki-laki di sisinya yang sedang bertanya kepadanya tentang permasalahan yang pernah berbuat haram dengan seorang perempuan kemudian menikahinya. Maka jelaslah ayat ini mewakili jawaban atas pertanyaan beberapa laki-laki tersebut bahwa Allah Maha Penerima, Maha menerima taubat hambanya. Padahal dia sudah melakukan sesuatu keburukan, terus dia menikahinya, tapi dengan segala macam perubahan dalam hidupnya, bertaubat maka mendapati Allah dalam pengampunannya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat inti reflektif dari apa yang kita bahas. Surat Asy-Syura ayat 25 mengingatkan bahwa rahmat dan ampunan Allah terbuka bagi siapa saja yang kembali dengan sungguh-sungguh melalui taubat, terutama di bulan haram seperti Rajab yang memiliki keutamaan spiritual. Bulan Rajab adalah momentum penting untuk memperbaiki diri dan membersihkan jiwa dari dosa-dosa melalui pengakuan kesalahan, penyesalan, dan komitmen kuat untuk berubah. Dengan bertaubat di waktu yang mulia ini, seorang hamba dapat meraih pengampunan yang lebih besar serta mendekatkan diri kepada Allah sehingga hidup menjadi lebih bermakna dan penuh berkah. Selanjutnya kita ungkap nilai-nilai pedagogis sekarang, nilai pedagogis. Nilai taubat yang pertama, ayat ini menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Ini yang namanya manusia ada saja salahnya, hilafnya gitu ya. Namun selalu diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah melalui taubat yang sungguh-sungguh tuh gitu ya. Kalau ada orang berbuat dosa terus, nah bahkan setengah umurnya dosa terus, tapi di ujung hidupnya itu ada kesadaran, nah itu ya, ada kemauan untuk bertaubat. Nah di sini mendapatkan satu keberuntungan, pengampunan, pemaafan, dan ditutupnya kekurangan-kekurangan orang tersebut. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Ayat ini mendidik manusia agar tidak putus asa dari rahmat Allah.
seberat apapun dosa yang telah dilakukan kita harus sering bertaubat dan memohon ampun untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan segala kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, jadi kalau kita sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai kiai, bagaimana mengajak anak-anak didik kita, mengajak mahasiswa kita, mengajak jamaah kita untuk bicara tentang taubat dan bagaimana itu nilai-nilai taubat, maka semuanya bila diungkapkan dengan gamblang, dengan mudah, maka hamba-hamba Allah semuanya insya Allah akan selalu menjadi orang yang bertaubat. Kemudian nilai yang kedua, nilai pemaaf. Nah, ini dari ayat tadi. Ayat ini mengajarkan bahwa sifat Allah yang mengampuni kesalahan menjadi teladan bagi manusia untuk saling memaafkan, tidak pendendam, dan berjiwa lapang dalam kehidupan sosial. Lebih-lebih sekarang sedang banyak bencana di mana-mana, ada kepedulian, ada kemauan, ada keinginan untuk menyisihkan sebagian hartanya di dalam mengurangi beban orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi perbuatan yang diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, hadirin rahimakumullah, nilai mawas diri. Nah, ini ayat ini melatih kesadaran diri bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, sehingga mendorong manusia berkata jujur, merasa dewasa, merasa diawasi, hati-hati dan ikhlas dalam mengerjakan amalan saleh dan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu setiap manusia harus waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan amal perbuatannya. Mawas diri adalah akhlak mulia yang harus kita jaga dan pelihara agar menjadi manusia-manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian nilai yang lainnya bisa diungkap lagi nanti untuk lebih luasnya. Sekarang kita masuk ke landasan teoretis. Landasan teoretis. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, tauban au taubatan gitu ya. Itu berasal dari bahasa Arab, dari kata taba, kata dasarnya. Taba yatubu tauban wa taubatan. Artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Nah, itu Ibnul Qayyim mendefinisikan taubat sebagai penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Menyesal gitu ya. Saya terjerumus, saya terjerembab, saya ini bagaimana, jadi seolah-olah di situ ada penyesalan gitu ya. Meninggalkannya ya, jadi meninggalkannya perbuatan maksiat yang telah dilakukan, meninggalkannya saat sedang melakukannya dan berkeinginan keras untuk tidak melakukannya lagi, ia akan meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan menuju segala yang dicintai oleh Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Sedangkan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taubat adalah tindakan hati. Nah, ini membersihkan jiwa dari dosa. Dengan taubat seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesal atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Ini menurut Al-Ghazali. Kemudian yang lainnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita baca di firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubat
taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini dipanggil orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Siapa yang beriman? Kita, insya Allah, dan keluarga. Ya, kita tuh orang yang beriman, harus bangga dan bersyukur kepada Allah. Dan dipanggil oleh Allah, dan sering dipanggil oleh Allah orang yang beriman dengan kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sempurna ataupun yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini orang yang beriman diingatkan, diminta untuk bertaubat. Bertaubatlah. Nah, orang yang beriman bertaubatlah. Jangan karena sudah beriman ogah bertaubat, tidak mau mohon maaf, pokoknya gue mah sudah jadi orang beriman, ngomong sendiri aku orang bagus. Kalau memang dia orang beriman, nah coba bertaubatlah gitu. Tadi katakan bertobat itulah kembali ke semula, ya, untuk ya tidak melakukan kembali tuh gitu. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani nih, Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten nih, orang Indonesia, menjelaskan ayat ini menyeru orang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tuh, disebutnya taubat sungguh-sungguh itu sobat taubatan nasuha, karena macam-macam tobat gitu ya. Ada tobat yang totobatan gitu, tobat karena tidak ada pekerjaan, bukan begitu. Jadi tobat itu harus disiapkan, direncanakan, dan diingatkan apa saja catatan kesalahan ini. Nah, kalau memang dicatat, catat. Kalau itu pikiran, ya pikiran gitu. Sejatinya taubat yang dimaksud bukan sekadar meminta maaf atau penyesalan belaka, tetapi harus disertai perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku. Allah mengajak kita untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya dengan sungguh-sungguh agar diampuni. Kemudian kesadaran dan kesungguhan penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini bahasan itu kesadaran. Kesadaran itu keseimbangan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa taubat harus dilakukan sebelum terlambat. Nah, ini jangan nanti aja lah, masih muda gue bertaubat, masih banyak dosa nih, masih senang berbuat kehilapan dan kesalahan, masih senang korup-korup misal gitu ya. Nah, ini diingatkan. Jadi memang taubat yang dimaksud bukan sekedar meminta maaf atau juga sekedar penyesalan belaka, tetapi harus disertai perubahan mendasar. Nah, jadi Allah mengajak ya kita untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Jangan hanya mengakui aku buat salah tapi ada perbaikan, tidak begitu. Dan tentu memperbaikinya dengan penuh kesungguhan agar mendapatkan ampunan. Kesadaran dan kesungguhan penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan ampunan Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa taubat harus dilakukan sebelum terlambat. Nah, ini karena itu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertaubat selama masih hidup. Marilah kita senantiasa bertaubat dan meraih ampunan di bulan Rajab ini. Selanjutnya kita lihat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Guniyah atau Guniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf. Nah, ini mungkin sering pernah mendengar, yaitu huruf ro, jim, dan ba. Nah, ini ro-nya adalah rahmatullah, jimnya adalah judullah, kemudahan Allah, ba-nya adalah birullah, kebaikan Allah.
Jadi maksudnya sejak awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan dan kebaikan. Nah, ini makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena memang bulan Rajab bulan spesial. Bulan yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab ini. Sekarang tanggal berapa bulan Rajab, Halo? Tanggal berapa sekarang? 5. Tanggal 8 ya sekarang. Bulan Rajab itu. Oke, selanjutnya hadirin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh syariat, dikenal dengan istilah Ashhurul Hurum tuh. Di bulan Rajab ini terdapat banyak sekali keutamaan dan faedah yang seyogyanya diraih oleh umat Islam. Salah satunya adalah ampunan Allah. Bulan Rajab ini merupakan momentum yang paling tepat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya. Nah, beristighfar. Kita sudah banyak mengenal ya tentang istighfar. Coba ada istighfar siapa? Istighfar Nabi Yunus, istighfar Nabi Adam, istighfar Nabi Ibrahim. Tuh, ya, di situ ada juga nabi-nabi yang lain. Istighfar Nabi Yunus dikala Nabi Yunus sedang ada di mana? Di perut ikan yang pasti gelapnya, pengapnya, artinya menunjukkan kehidupan yang sedang terjepit. Nah, maka bermohonlah, memintalah sebagaimana ucapan seorang nabi ketika mendapatkan suatu ujian atau cobaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, jadi mengakui bahwa aku orang dolim, ya Allah tuh. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Nah, kalimat-kalimatnya indah gitu ya. Kemudian yang kedua Nabi siapa tuh? Yang Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, eta jadi Nabi Adam itu pernah berbuat salah di mana? Di mana, halo? Di surga. Tapi surganya bukan surga yang nanti katanya, itu surga yang didiami oleh Nabi Adam itu beda dengan surga yang Allah siapkan nanti di akhirat. Tapi di situ ada ujian untuk keluar dari surga, karena di surga sebenarnya tidak ada tugas lagi, tidak ada ujian katanya, tinggal menikmati. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan itu bahwa surga yang disebutkan dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan itu bukan surga yang nanti. Yang surga nanti khusus, yaitu yang tidak ada lagi tugas, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi sesuatu beban, tapi semuanya dinikmati sebagai jerih payah amal soleh. Dengan rahmat Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau masuk surga? Halo, sudah ingin masuk surga? Sudah tahu surga itu? Ini memang kalau ingin ke surga ya harus tahu surganya gitu ya. Dan yang menyelamatkan kita ini bagaimanapun kan rahmat Allah. Dan salah satu yang sering diungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pembuka pintu surga yang pertama itu. Setelah umat manusia mencari pertolongan melalui nabi-nabi yang lain, tidak ada yang berani menolong gitu. Kata Nabi Musa, coba datang ke Nabi Muhammad, minta tolong dan syafaat ke situ. Nah, akhirnya orang-orang berjubel-jubel gitu ya, untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah melalui apa yang Nabi Muhammad mintakan. Nah, pintu surga tertutup semuanya. Dan di dalam keterangan itu kan luas sekali ya pintunya gitu. Dan ketika orang sudah berkeringat, berpeluh dan seterusnya di belakang dan mencari Rasulullah SAW, akhirnya setelah berkumpul di pintu surga, maka Nabi Muhammad itu katanya,
mengetuk pintu surga. Ketika mengetuk pintu surga, maka dari surga itu ada pertanyaan. Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu itu? Gitu ya. Terus siapa yang ngetuk-ngetuk pintu surga ini? Kemudian beliau menjawab, Muhammad Rasulullah. Di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Muhammad dikatakan, surga itu dibuka. Dan begitu dibuka, umat manusia yang beriman dan bertakwa, yang cinta dan mengamalkan amalan-amalan yang Allah tugaskan dan Nabi Muhammad contohkan, sehingga pintu surga terbuka dan orang masuk berbondong-bondong dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi makanya di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita selalu yang mengharapkan rahmat Allah apapun. Imam Al-Pashani dalam kitab Tuhfatul Ikhwan menjelaskan bahwa hikmah bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah adalah karena luasnya ampunan Allah pada saat itu. Orang-orang yang bertaubat dan meminta ampun pada bulan Rajab akan diberikan ampunan langsung oleh Allah tanpa melalui wasilah atau pemberi syafaat. Nah ini jadi kalau belum tahu ya mungkin datang bulan Rajab ya biasa-biasa aja gitu, tidak ada bedanya, tidak ada persiapan. Tapi yang tahu mungkin, Masya Allah, datang bulan Rajab, datang bulan Rajab, datang bulan Syaban, datang bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Rajab pintu untuk menuju Syaban dan Ramadan. Jadi kalau ingin mendapatkan Ramadan yang maksimal, malam qadar yang diraih, maka siapkan sejak bulan Rajab ini, sejak bulan yang dimuliakan ini dengan cara apa tadi? Dengan cara bertaubat. Kan dikatakan tadi bulan Rajab itu bulan untuk diterimanya taubat dan langsung Allah menerimanya tanpa ada perantara istilahnya ataupun melalui hal-hal yang atau wasilah-wasilah gitu ya, semuanya Allah berikan dengan kebesaran, dengan keagungannya. Maka jadikan bulan ini bulan untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat Rasul bersabda, nah, khiratullahi minasyuhur syahru Rajab wa huwa syahrullah. Man 'azzama syahrallahi Rajaba faqad 'azzama amrallahi wa man 'azzama amrallahi adkhalahu jannatin na'im wa aujabalahu ridwanahu al-akbar. Bulan pilihan Allah adalah bulan Rajab. Tuh, gitu. Bulan pilihan Allah bulan Rajab. Rajab itu adalah bulannya Allah. Barang siapa yang memuliakan bulan Allah yaitu bulan Rajab, maka ia telah memuliakan urusan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan barang siapa yang memuliakan urusan Allah, maka ia akan dimasukkan ke surga Naim dan pasti akan mendapatkan ridho yang agung dari Allah. Nah, Naim ini nama surga. Jadi dikatakan tadi surga ada berapa? Ada berapa surga? Nama-nama surga itu ada berapa? Ya, bingung kan? Itu ya, surga itu kan pintunya tadi ada 8 gitu ya. Terus surga itu banyak apa jenisnya? Ada surga Naim, terus surga Firdaus, terus apa lagi? Halo? Wah, belum hafal, harus hafal supaya nanti tidak salah jalan gitu ya. Artinya yang memahami, mempelajari bagaimana keagungan ya orang-orang yang bisa bertobat di bulan Rajab. Dikatakan tadi bulan Allah ya, karena di dalamnya itu ya memiliki kemuliaan urusan-urusan yang berkaitan dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat dengan keistimewaan yang terdapat dalam bulan Rajab sebagai bulan penuh ampunan, para ulama kemudian menjuluki bulan tersebut sebagai bulan istighfar. Nah ini, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Kanjul Najah
Wasurur disebutkan oleh Abdul Hamid Kudus Al-Makki bahwa Rajab adalah bulan istighfar. Syaban adalah bulan bersolawat kepada Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini sebutan-sebutan ini jarang muncul biasanya, kecuali dalam kajian-kajian. Maka dikatakan tadi menurut orang yang sangat besar pengaruhnya dan hebat keilmuannya, itu menyebutkan Rajab adalah bulan istighfar. Jadi maksudnya di Rajab itu istighfar terus, sedang duduk, sedang berada di mana, sedang naik mobil misalnya gitu ya, sedang berada setelah di tempat sholat, pokoknya satu kesempatan terus beristighfar di bulan Rajab ini. Juga disampaikan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus Al-Maksuril Kitab, perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab, karena di setiap waktu pada bulan tersebut Allah membebaskan orang-orang dari tepi neraka di surga. Allah memiliki beberapa kota yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang puasa pada bulan Rajab. Halo, sudah puasa belum? Puasa. Kapan? Kemarin misalnya Kamis gitu ya. Kemudian juga Senin gitu, atau tengah bulan gitu. Selanjutnya hadirin wa hadirin rahimakumullah, kita lihat. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak membaca istighfar. Membaca istighfar, hati-hati nih. Membaca istighfar itu membaca kalimat-kalimat mohon ampun. Selain itu kita juga perlu memperhatikan syarat-syarat bertaubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bocor nih, yang ngobrol, mohon maaf di mute. Syekh Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, syarat-syarat taubat yaitu pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tuh, mungkin ada catatan-catatan. Kedua, bertekad untuk tidak akan melakukan kesalahan yang sama di waktu mendatang. Ketiga, mengembalikan harta yang kita peroleh secara zalim kepada pemiliknya, ahli warisnya, bersedekah atas nama mereka jika sulit menjumpai pemiliknya. Tuh gitu. Yang keempat, memaafkan musuh dan berbuat baik kepadanya jika memungkinkan. Nah ini. Selanjutnya kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, menyesali. Pertama menyesali, bahkan ada yang mengatakan pertama mengakui. Geus mengakui terus menyesali. Geus menyesali terus berjanji untuk tidak mengulang kembali, baru istighfar diucapkan astagfirullahal azim, atau istighfar yang banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Nah ini tekadnya meninggalkan apa yang diungkapkan tadi. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Masya Allah. Jadikan bulan ini sebagai momentum memperbaiki diri, membersihkan hati, menanam benih amal kebajikan yang kelak akan dipanen di bulan Ramadan tuh. Maka kita manfaatkan Rajab dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh keberkahan, ampunan serta mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bersih dari segala dosa, iman yang kuat dan hati yang suci. Siap untuk menghadapi Ramadan? Bulan Ramadan disiapkan sejak sekarang dengan banyak bertaubat, membersihkan jiwa dan juga apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya hadirin wa rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menganjurkan setiap orang untuk melakukan muhasabah. Nah ini,
atau introspeksi diri, kemudian bertaubat atas dosa yang sudah diperbuat, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah mencatat amal perbuatan itu, sedangkan mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Oke, selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita lihat, marilah kita perbanyak taubat, karena Allah selalu membuka tangannya untuk mengampuni orang-orang yang bertaubat. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu al syamsu min maghribiha. Nah ini, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat kejelekan di siang hari bertaubat kepadanya, dan membuka tangannya di siang hari agar orang yang berbuat kejelekan di malam hari bertaubat kepadanya sampai matahari terbit dari sebelah barat. Diambil dari hadis Muslim yang kalimat barusan. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, cara meraih ampunan gimana nih caranya? Harus ada caranya nih, terutama di bulan Rajab. Kita lihat yang pertama, bertaubat dengan memperbanyak istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Di yang pertama, banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Terus yang kedua kita lihat, bertaubat dengan memohon ampun dan memanjatkan doa. Nah, gitu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Terus selanjutnya, nomor selanjutnya, bertaubat dengan memperbanyak amal soleh. Nah ini, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin Allah, bertaubat dengan memperbaiki diri dan meninggalkan segala kesalahan yang telah diperbuat. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah
summa tabu mim ba'di dzalik wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, tidak menyadari akibatnya, lalu bertobat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu, ya setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kita lihat kisah teladan. Nah, ini ada satu kisah yang mulia dan terjadi di bulan Rajab, sehingga menjadikan bulan tersebut semakin mulia, yakni kisah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan ataupun dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Ini sudah pada apa semuanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus dibaca, dan itu ayat pertama surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada saat suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya, dari perjalanan tersebut Nabi mendapatkan oleh-oleh salat 5 waktu, sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima, kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Bukan 50 rakaat ya, 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu minta kepada Nabi untuk kembali pada Allah, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang diungkapkan pertama di atas tadi. Kemudian kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali itu. Dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Asalnya berapa tadi? 50 waktu. Nah, Nabi Muhammad SAW kembali pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kemuliaan Rajab dan oleh-oleh yang didapatkan di bulan ini. Semoga kita senantiasa menjaga kewajiban yang tepat untuk bertaubat kepada Allah dari segala maksiat. Jangan sampai hal ini disia-siakan dan terlewat begitu saja. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkan dari api yang melalap. Biasakan biasakanlah jiwa kita untuk selalu bertaubat kepada Allah dan menjaga salat 5 waktu. Saking cintanya Allah kepada hambanya sampai mengutus bulan yang mulia sebanyak 4 kali agar manusia bisa merasakan rahmat ampunan dan kasih sayang Allah.
Rajab adalah bulan mulia dan istimewa, banyak keutamaan di dalamnya. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, serta bertaubat untuk segala dosa yang telah diperbuatkan. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia, Masya Allah. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama dan memperoleh balasan pahala yang istimewa serta keutamaan yang dapat kita peroleh. Mari kita bersihkan hati, lisan dan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada doa yang populer ini dari hadis riwayat Ahmad, Al-Baja ataupun Bazar. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan, kita akan dapat mengisinya, dapat memanfaatkannya, kegiatan-kegiatan amal-amalan di bulan Rajab yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Itu saja kajian yang kita laksanakan pada pagi hari ini, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dengan para jamaah di bulan yang penuh